إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Khilaf ulama bukan dalil. Perbedaan dan perselisihan adalah sesuatu yang tidak diinginkan dalam Islam. Dalam banyak ayat, Allah memuji persatuan dan mencela perselisihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah, yaitu aturan Allah, dan jangan berpecah belah." Quran Surat Ali Imran ayat 103. Allah juga berfirman yang artinya, mereka senantiasa bercerai, kecuali orang yang dirahmati Rabb-Nya. Quran Surat Hud ayat 118 dan 119. Kita memahami bahwa kebenaran itu bersumber dari Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya, kebenaran itu tunggal dan tidak berbilang. Kecuali jika di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan beberapa model yang umumnya terkait tata cara ibadah tertentu, seperti beberapa redaksi doa iftitah, doa ruku, doa sujud, dan seterusnya, yang diistilahkan para ulama dengan khilaf tanawu atau perbedaan yang sifatnya ragam. Karena itulah khilaf ulama bukan dalil. Dalil adalah yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Bahkan sebaliknya, semua khilaf butuh terhadap dalil, agar kita bisa memilih mana di antara pendapat itu yang paling mendekati kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Quran Surat An-Nisa ayat 59. Anda bisa perhatikan upaya kita mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perbedaan merupakan bukti keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Bukan mempertahankan pendapat lama dengan alasan di sana ada khilaf di kalangan ulama. Tafsir As-Sa'di. Ketika Anda memilih pendapat, yakini bahwa Anda akan ditanya oleh Allah, mengapa kita mengambil pendapat itu? Karena baik ulama maupun pengikut ulama, masing-masing punya tanggung jawab. Pengikut ulama bertanggung jawab untuk memilih pendapat yang paling mendekati kebenaran jika terjadi perbedaan di antara ulama. Para ulama tidak bisa menyelamatkan kita ketika di hadapan pengadilan Allah. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Quran Surat Al-Muddatsir ayat 38. Bayangkan ketika hanya bisa gigit jari karena menyesali perbuatan kita di hari akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya, seraya berkata, "Aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia." Quran Surat Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Demikian, Allahu a'lam.